Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita dapat sama-sama hadir untuk melakukan ta'lim rutin kita. Salam serta salawat tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan hingga kita sebagai pengikut yang selalu istiqomah sampai hari kiamat nanti. Insyaallah subuh kali ini kita akan diisi oleh Bang Hizbul untuk saling berbagi ilmu kepada kita semua. Ya. Masalah apa Bul yang ingin disampaikan pada hari ini? Apa? Ya, motivasi menuntut ilmu. Oke, nanti perhatikan ya. Untuk bersingkat waktu kepada Bang Hizbul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Firstly, let's thank God Allah who has given us mercies and blessing until we can meeting together in His presence. Secondly, for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he has bring us from the darkness to the lightness until the new era. So, firstly, I say thank you so much for Mr. Jordan. He has given me the time for speaking in front of you all by the title is knowledge. Okay, I'm trying by Indonesian English. Untuk pembicaraan pada subuh hari ini, mungkin saya tidak akan jauh dari pembahasan tentang ilmu. Seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, seperti yang saya bahas sebelumnya, jangan sampai kita bosan ketika orang ini mengatakan sesuatu yang mungkin itu baik buat kita walaupun diulang berkali-kali. Tapi saya harap semoga yang saya ulang ini bisa masuk ke dalam diri kalian masing-masing, sehingga kalian bisa terinspirasi untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu, dalam mengaji, dan dalam hal-hal lainnya yang mengandung positif bukan negatif. Yang mengandung positif di sini seperti berbuat baik, membantu orang lain, meringankan beban orang tua, dan lain-lain. Itu hal-hal positif. Adapun hal-hal negatif yang harus kita jauhi ialah seperti kita durhaka kepada orang tua, melawan guru yang telah memberikan berbagai macam ilmu kepada kita, berbohong,
seperti yang kita telah ketahui lah, banyak yang telah kita ketahui, cuman kita lupa, kita tidak sadar akan kesalahan tersebut. Saya pribadi juga sama, masih sering dalam namanya berbuat dosa. Tapi setidaknya mari kita adakan dalam diri kita sendiri ini perubahan, sehingga setiap hari kita ini, setiap hari makin majunya hari kita ini akan adanya perubahan dalam diri kita masing-masing. Perubahan dalam segi tutur kata, dalam segi tingkah laku kita terhadap teman kita, tingkah laku kita terhadap orang tua kita, atau tingkah laku kita terhadap guru kita ketika kita menyimak guru kita menjelaskan dan lain-lain. Itu harus ada namanya peningkatan, perubahan. Jangan hari sekarang, hari besok lebih buruk daripada hari sekarang gitu. Ini hari sekarang berbuat maksiatnya sedikit, besok lebih banyak. Jangan. Bahkan harusnya tuh besok tuh makin berkurang. Misalnya hari ini kita berbuat maksiatnya banyak, besok berkurang, besoknya lagi lebih berkurang lagi. Ada peningkatan. Makanya manusia ini diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di sini bukan hanya hal sholat, bukan hanya doa, baca Quran. Banyak beribadah seperti menuntut ilmu itu beribadah. Menolong orang itu beribadah. Meringankan beban orang lain itu semua ibadah. Tidak, makanya kita harus adanya perubahan dalam segi keilmuan, dalam segi semangat dalam ilmu. Yang kemarinnya biasa-biasa aja belajarnya, jadi sekarang makin semangat. Untuk kali ini saya ingin memberikan sedikit kebebasan kepada beliau untuk siapa yang ingin bertanya gitu tentang pengalaman saya sendiri di Jakarta atau di mana gitu, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Nggak apa tentang apa aja selagi itu. Dot, ada pertanyaan Dot? Jawab, insya Allah saya jawab. Ayo, Cid. Ardin bertanya Bu. Ardin. Boleh pertanyaannya pakai bahasa Arab atau enggak pakai bahasa Inggris? Ardin. Tafadhal Ardin. Idza fa'alna maksiat kepada dzalik taubat ila Allah lakinna pada dzalik naf'ala itu kaifa dzalik. Nah, kita ini manusia yang mana berasal dari, yang mana asal kata bahasa Arabnya ialah anas, yang mana berasal dari kata nasiyansa yang artinya pelupa. Emang manusia ini pelupa ya, tapi jangan sampai kita namanya kita sengajakan kita ini lupa, padahal kita ini ingat bahwasanya ini tidak baik gitu dan kita lakukan. Emang Allah tetap akan mengampuni orang-orang yang tetap bertobat atau bermaksiat. Seandainya hari ini kita bermaksiat, besok kita bertobat, maksiat lagi, besok kita bertobat, tetap diterima tobatnya sampai ajal kita menjemput. Tadi pertanyaan sudah hadir tuh saya jelas translate pakai bahasa Indonesianya. Jadi gimana menurut Anda jika kita ini berbuat dosa terus kita tobat terus kita melakukan lagi? Itu pertanyaan. Ada lagi yang dari teman-teman sekalian ada yang punya pertanyaan? Ada pertanyaan? Lagi apa aja? Heri, silakan Heri bertanya. Junaidin. Enggak apa-apa. Junaidin, ayo tanya bebas. Jangan terlalu tegang. Ayo. Junaidin dulu ada pertanyaan. Ayo, Junaidin pakai bahasa Inggris. Simpel aja bahasa ini pertanyaannya. Ayo, Junaidin. Ayo. Junaidin. Ayo, bebas. Ayo, salam dulu, salam.
Ayo. If you we are fasting in this what Ramadan, so we forget eating nugget. Oke. Jadi katanya pertanyaan dari saudara Junaidin, apabila kita puasa di bulan Ramadan tapi kita lupa sahur. Sedikit saya dengar dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad, kalau buat puasa wajib, misalnya kalau kita lupa sahur itu tidak apa-apa, tidak masalah, asalkan yang penting niat kita jangan sampai kita lupa niat sebelum azan sholat subuh. Kita harus niat sebelumnya gitu, sebelum kalau mau tidur gitu kita niat dulu puasa bulan Ramadan. Tapi kalau masalah lupa itu tidak masalah. Adapun buat puasa sunnah kita niat ketika setelah azan itu tidak masalah, walaupun kita lupa juga, walaupun kita nggak sahur. Waktu itu pernah ada kisah Nabi Muhammad SAW tuh mau berkunjung ke dapur gitu. Ya Aisyah, harunaka ta'am. Nah, berhubung makanannya nggak ada, jelas Faizan anak shaim. Maka saya akan puasa, saya puasa. Gara-gara apa? Gara-gara makanannya nggak ada di dapur ketika mau makan pagi. Itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib yang tadi tanya di saudara Junaidi, itu nggak apa-apa lupa sahur, tapi jangan sampai niat kita lupa. Kalau niat kita lupa maka batal. Sudah dari teman-teman. Ya, pertanyaan. Boleh pertanyaannya pakai bahasa Bima juga boleh. Ya, Pakai bahasa kalau pakai Indonesia. bahasa Bima kalau Pertanyaan bebas. Ocit, ayo Cit. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada saudara saya juga tentang bagaimana hukumnya kalau kita puasa Ramadan, puasa wajib, tapi kita tidak melakukan sholat. Nah, ini nih. Sholat. Ya, seperti saya dengar juga dari Ustadz Abdul Somad, kalau kita ada jenisnya. Kalau kita melakukan sholat yang pertama, kita meninggalkan sholat karena sengaja, dan di dalam hati kita ini tidak mengimani sholat, berarti kita itu, kalau pendapat ulama itu, semua pendapat ulama itu udah kafir. Maka puasa yang kita pertama ini batal, karena sholat kita aja kita tinggalkan gitu, sehingga membuat kita ini kafir. Karena kita tidak mengimani sholat tersebut. Nah, adapun kita meninggalkan sholat yang tipe kedua itu karena mungkin kita lupa atau lalai, tapi kita mengimani sholat tersebut, itu kita belum. Ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan itu kafir, ada yang sebagian mengatakan masih Islam, maka puasanya masih tetap. Ya mungkin itu sih yang saya ketahui. Jadi nanti bisa dibahas oleh Ustaz Judan. Ya buat teman-teman ada yang mau bertanya. Lanjutnya, Faisal, ada pertanyaan? Nani, Aswa, ada pertanyaan? Daud, pertanyaan Daud.
Ayo, satu pertanyaan dari Daud. Daud. Daud, ada pertanyaan Daud? Maafin melulu ente. Oke. Penutup, ada yang tahu kata kunci yang ingin disampaikan pada hari ini, Bol? Baiklah, untuk kata kunci saya yang lebar lah. Ada istilah kata itu di malu bertanya sesat jalan. Nah, kalau kita misalnya kita punya ganjalan dalam diri kita nih belum tahu sesuatu gitu. Misal kalau ada kesempatan seperti ini, kalau apa? Tanya aja, bisa malu-malu. Ya, kalau pakai sebentar. Ada istilah kata tadi saya bilang malu bertanya sesat jalan. Makanya kalau kita tadi yang punya ganjalan, yang punya masalah gitu, mungkin belum terselesaikan, bisa ditanyakan, bisa di-sharingkan kepada mungkin ketika saya membuka ajang untuk bertanya, silakan bertanya. Dan ada harus adanya perubahan dalam diri kita masing-masing. Setiap hari harus ada peningkatan perubahan, perbaikan dalam diri kita, mengurangi kesalahan-kesalahan kita yang kemarin kita kerjakan, atau menambahkan dalam kebaikan-kebaikan. Atau barangkali Hizbul ingin menceritakan pengalaman awal di Jakarta, ya. Perbedaannya dengan sekarang gimana, Bu? Untuk pengalaman saya, sehingga saya ini sedikit lupa bahasa NTB ini di pondok saya yang tadi di Banten, itu di sana tuh ada namanya disiplin bahasa. Jangankan bahasa Bima ya, bahasa Indonesia aja itu tidak diperbolehkan di sana. Jadi di sana sehari-harinya kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seminggu bahasa Inggris, seminggu lagi bahasa Arab. Nah, untuk yang ketahuan bahasa Indonesia itu kena hukuman tuh sampai 5 kali tahap hukumannya. Kalau hukuman pertama masih biasa, kedua sampai yang ketiga ini paling parah. Nah, makanya hukuman paling parah ini khusus buat mereka yang berbahasa daerah. Kalau buat bahasa Indonesia aja nggak boleh, apalagi bahasa daerah. Makanya untuk teman-teman kita yang merantau, makanya asal usul mereka lupa bahasa NTB ini seperti ini. Karena jangan kita berbahasa daerah gitu, kita berbahasa Indonesia aja tidak boleh gitu. Terus untuk pengalaman saya pergi ke Jakarta dulu, kita pergi masih gimana ya, masih kita dekat sama orang tua gitu, masih dikit orang tua. Kita nyampe di Jakarta itu emang nggak mudah. Kita pergi pas 4 SD. Kelas 4 SD, mungkin ada yang lebih kecil lagi dari saya. Itu pergi jauh dari orang tua. Sehari 2 hari di sana tuh menangis. Sehari mungkin ada seminggu gitu. Tiap hari nangis. Kalau orang tua. Terus selebihnya kita beradaptasi sama lingkungan. Oke, salam. Ya baiklah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah sanal jazak kami sampaikan kepada Ustaz Hizbul yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang Hizbul sampaikan bisa kita petik, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi insya Allah nanti perhatikan, ayo siapa diam siapa. Ya, jadi insya Allah nanti saya ada kegiatan di lapangan Rupe. Ya, maka
Nanti kalau seandainya saya tidak hadir ataupun dikarenakan saya nanti nggak bisa hadir, barangkali nanti yang mengisi ataupun menggantikan saya adalah saya minta kesediaan Hardin ya untuk memberikan motivasi kepada teman-temannya ya. Ayo abang diam abang ya. Oke, dan insyaallah besok subuh perhatikan, besok subuh yang memberikan ta'lim adalah Junaidin ya, dan maghrib akan disampaikan oleh Heri ya. Berikutnya nanti kita jadwalkan Arif sama Daud. Oke? Siap? Ya. Oke. Jadi perhatikan. Oke, tadi yang dipesan sama Bang Hizbul ya, malu bertanya, sesat di jalan. Ya, jadi kalau kalian ingin selamat, kalian ingin pintar, kalian ingin cerdas, ya, kalian tidak mau tersesat dan lain sebagainya, maka harus berani bertanya. Jadi perhatikan. Jadi dulu Bang Hizbul saya bawa ke Jakarta itu masih kelas 4 SD. Siapa kelas 4 SD sekarang? Yang kelas 4 SD siapa? Kelas 4 SD siapa? Ya, masih di bawahnya Edi lah. Edi itu kelas 5. Ya, berarti Hizbul Hizbul itu dulu masih kecil banget saya bawa ke Jakarta. Ya. Hizbul angkatan berapa pertama atau kedua? Saya bawa. Angkatan kedua, berarti bareng Junaidin, Ilyas sama Hardin. Junaidin sama Ilyas aja. Oh, 3 orang ya? Junaidin, Ilyas sama Hizbul. Ya. Jadi kalau Heri umur berapa tahun? Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Ya. Jadi Heri TK-nya di Jakarta. Begitu juga Hardin TK-nya di Jakarta. Alhamdulillah sekarang Hizbul sudah kelas 3 Aliyah atau kelas 3 SMA di Pondok Pesantren Ar-Rahmah Banten, Serang Banten. Ya. Oke. Insyaallah mudah-mudahan kita terus semangat dalam menuntut ilmu, terutama dalam ilmu Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an yang sudah kita hafal di juz 30 dan di sebagian di juz 29 terus kita murojaah ya. Dan harus ada peningkatan ya. Jadi jangan hafalannya itu aja ya, tapi harus kita berusaha terus semangat untuk hafalan Al-Qur'an kita supaya lebih banyak lagi. Mudah-mudahan kita menjadi para hafizuh ya, para penghafal Al-Qur'an 30 juz insyaallah. Mudah-mudahan di desa kita ini, di desa Sembane, terlahir para hafizuh yang kelak akan menjadi seorang pemimpin ya, entah itu menjadi seorang kepala desa, jadi camat ya, jadi anggota dewan, jadi bupati, wali kota, ataupun pejabat-pejabat seperti gubernur dan lain sebagainya. Oke? Ya, insyaallah bukan suatu hal yang tidak mungkin ya. Karena di desa kita ini walaupun desa terpencil, desa kecil, tetapi sudah banyak melahirkan orang-orang hebat ya. Seperti kepala dinas dan lain sebagainya juga berasal dari desa kita ya. Jadi misalnya kayak Bang Nukra jadi wakil anggota DPR juga bagian desa kita, orang-orang kita juga ya. Sekarang pun wakil Bupati Bima pun ya, beliau juga ya, orang Rupiah adalah bagian orang Sembane karena Sembane dan Rupiah itu satu desa. Tapi sekarang desanya sudah pisah ya. Jadi Sembane desa sendiri, Rupiah desa sendiri ya. Artinya
bukan tidak mungkin bukan suatu hal yang mustahil, kita juga kelak akan memiliki posisi yang cukup strategis di pemerintahan insyaallah. Oke? Ya. Nanti insyaallah kita akan melaksanakan buka bersama di masjid nanti. Di masjid nanti kita buka bersamanya di masjid aja bersama masyarakat ya. Ya, insyaallah nanti kita akan membeli sekitar 12 ekor ayam insyaallah ya, dan juga makanan takjil lainnya. Oke, kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.